Seluruh dunia menolak undang-undang ini. Seluruh koran dunia itu mengatakan bahwa Indonesia terjebak di dalam kedunguan demokrasi. Yang ngomong itu siapa tuh? Pers Yerusalem sampai Washington bicara itu. Pers Moskow di utara sampai pers Melbourne di selatan bicara hal yang sama. Jadi seluruh dunia menganggap Indonesia ini tolol. Tapi pemerintah menganggap enggak, ini udah baik, udah bagus. Buruhnya ini untuk kepentingan buruh. Oke, untuk kepentingan buruh. Berarti buruh nggak akan protes. Loh, buruh justru protes. Ini sama seperti Presiden bilang, ini makan ya, saya bawa beras. Presiden dengan bansos, dia bawa beras. Kalian mesti makan ya, karena kesulitan ekonomi saya kasih bantuan. Terus orang miskin ini bilang, iya, tapi itu beras buat ayam, bukan buat orang. Presidennya ngotot, ini bikin kenyang loh. Memang bikin kenyang, tapi itu beras buat ayam. Kan begitu yang terjadi kan. Semua orang pasti kenyang kalau makan beras. Kalau dia kelaparan ya beras. Tapi itu bukan beras buat orang, beras buat ayam. Sama juga dengan undang-undang ini. Ini bagus loh buat buruh. Lah buruhnya sendiri nolak makan beras buat ayam, ngapain dipaksain kan? Kan ajaib satu Indonesia. Ini logika sederhana tuh. Tapi nanti menterinya bilang ini demi buruh. Nah buruhnya sendiri bilang itu bukan demi kami. Pengusaha bilang ini buat kepentingan buruh. Buruhnya menolak. Jadi fakta sosiologis dengan sendirinya membatalkan hukum itu. Nggak perlu lagi pergi pada Mahkamah Konstitusi segala macam yang memang soal politis. Tapi orang yang mau bertobat di dalam logika, bertobat dalam logika dulu ya, bukan dalam akhlak minimal. Bertobat dalam logika, dia mesti tahu begitu ada penolakan sosial, artinya barang ini barang busuk. Tapi kemudian nanti dibilang, ya silakan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Loh, Anda bikin barang busuk, ngapain kita bawa ke Mahkamah Konstitusi kan? Kan mestinya dia malu. Kalau satu produk hukum dibawa ke Mahkamah Konstitusi, itu artinya cacat.